Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yunizar Nabil Makarim, NIM 2019-008-352. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis kinerja. Apakah itu analisis kinerja? Mari kita simak materi berikut. Yang pertama, ada definisi analisis kinerja. Analisis untuk menilai tingkat keberhasilan bank pada periode tertentu berdasarkan rencana kerja, laporan realisasi rencana kerja, dan laporan berkala bank. Aspek yang dinilai terutama meliputi modal atau capital, aset, manajemen, hasil atau earning, dan likuiditas atau liquidity, disingkat KENOL. Kepatuhan terhadap ketentuan dan aspek lain di Indonesia. Analisis kinerja bank pada dasarnya dilakukan oleh Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, analisis kinerja juga dapat dilakukan oleh pihak lain untuk berbagai tujuan. Lalu, apakah itu analisis kinerja? Biar lebih tahu, mari kita simak materi berikut. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau job performance dari seorang maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu. Yang selanjutnya, ada macam-macam proses dari analisis kinerja. Yang pertama, proses produksi. Proses produksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk menghasilkan suatu produk yang bersifat nyata. Untuk menghasilkan suatu produk, barang atau jasa, pasti membutuhkan suatu proses produksi. Yang kedua, ada proses administrasi atau manajemen. Proses administrasi atau manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan berakhir pada suatu produk yang tidak nyata, seperti keputusan atau kebijakan. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam analisis kinerja. Secara umum, ada unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam analisis kinerja. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, produktivitas. Pada dasarnya, produktivitas selalu dinyatakan sebagai hubungan antara pemasukan maupun pengeluaran fisik suatu proses. Maka dari itu, produktivitas merupakan hubungan antara jumlah pengeluaran yang diberdaya yang dikonsumsi untuk memproduksi pengeluaran. Yang kedua, ada kualitas. Untuk kualitas sendiri termasuk cukup baik dalam hal ukuran internal seperti susut, jumlah ditolak, hingga adanya cacat setiap unit. Disinilah ukuran eksternal rating seperti kepuasan pelanggan maupun penilaian frekuensi pesanan ulang pelanggan perlu diperhatikan. Yang ketiga, ketepatan waktu. Ketepatan waktu juga sangat berhubungan dengan presentase pengiriman ataupun perjanjian yang sudah disepakati. Sebenarnya, ukuran ketepatan waktu ini adalah bisa melihat apakah orang atau kelompok tersebut bisa mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan dengan hasilnya. Yang keempat, jumlah waktu. Waktu yang diperlukan juga adalah salah satu unsur penilaian dalam analisis kinerja. Dengan begitu, kita bisa tahu apakah rentang waktu yang diberikan bisa efektif atau tidak, seperti pelayanan pelanggan. Yang kelima, pemanfaatan sumber daya. Pemanfaatan sumber daya ini adalah sebuah pengukuran sumber daya yang dipakai saat digunakan. Contohnya, jumlah karyawan yang fasilitas pendukungnya sehingga perusahaan bisa tahu apakah perlu atau tidak dalam hal kebutuhan sumber dayanya. Nomor 6, ada biaya. Poin yang terakhir adalah biaya yang khususnya diperhitungkan dalam pasar dalam satu unit. Meski begitu, cukup banyak perusahaan yang hanya memiliki sedikit informasi tentang biaya per unit tersebut, sehingga lebih banyak kalkulasi biaya secara menyeluruh. Pada umumnya, unsur penilaian kinerja tersebut tidak hanya berlaku untuk karyawan. Contoh, penilaian kinerja yang lain adalah penilaian kinerja guru pada lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pengajar. Sehingga unsur-unsur tersebut dalam arti luas dapat diterapkan pada lembaga apapun, selain perusahaan nirlaba maupun organisasi pemerintah. Yang selanjutnya, ada tujuan adanya analisis kinerja. Yang pertama, melakukan peninjauan terhadap kinerja karyawan di masa lalu. Yang kedua, mendapatkan data yang sesuai fakta dan sistematis dalam menetapkan nilai dari suatu pekerjaan. Yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan organisasi dan menganalisa kemampuan karyawan secara individual. Yang selanjutnya, menyusun sasaran di masa mendatang. Nomor 5, melihat prestasi dari kinerja karyawan secara realistis.
Nomor 6, mendapatkan keadilan dalam sistem pemberian upah dan gaji yang diterapkan di dalam organisasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah mohon maaf. Salam dan bahagia.